Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan proyek kita sebelumnya. Nah, di proyek yang kita sebelumnya itu kita telah membuat sebuah API ya, dan telah berhasil menguploadnya ke dalam server supaya nanti kita dapat mengaksesnya sewaktu kita mau buat aplikasi seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara mendesain aplikasi ya. Jadi kita akan belajar mendesain aplikasi tersebut dan nanti di yang ketiga kita akan mengimplementasikan antara desain aplikasi yang telah kita buat dengan API yang sudah kita buat seperti itu. Jadi ini masuk ke tahap yang kedua yaitu desain aplikasi. Nah, di sini desain aplikasinya yang nanti kita pakai adalah menggunakan sebuah Flutter ya. Nah, apa sih itu Flutter? Nah, Flutter ini merupakan sebuah framework mobile ya. Framework mobile bawaan dari aplikasi Google ya. Jadi dia yang develop adalah Google. Dia ini merupakan sebuah aplikasi hybrid atau aplikasi yang dikembangkan untuk membuat aplikasi Android maupun iOS dan lain-lainnya seperti itu ya. Jadi nggak cuma hanya satu atau satu aplikasi saja, tapi di sini bisa membuat aplikasi yang lain dalam sebuah coding ya. Jadi kita ngoding satu, nah itu bisa membuat berbagai aplikasi baik itu Android ataupun iOS seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kenapa sih kita harus menggunakan Flutter? Nah, di sini yang pertama ada hot reload. Hot reload apa sih ini? Hot reload ini jelas ya, di sini ada tulisannya itu tentang reload atau tentang merefresh sebuah halaman. Jadi nanti kita kalau mau mendevelop suatu aplikasi, nah itu ketika kita ada perubahan, misalkan mau mengubah warna atau mau mengubah tulisan, ketika kita tekan Ctrl Save atau meng-save sebuah codingan tersebut, maka di aplikasinya itu bisa langsung berubah seperti itu ya. Nah, itu merupakan fitur dari si hot reload ini yang dimiliki oleh Flutter. Lalu yang kedua, di sini aplikasi Flutter ini bisa digunakan untuk iOS ataupun Android seperti itu ya. Jadi kita kalau mau mendevelop iOS ini udah nggak susah-susah lagi, nggak perlu harus komputernya atau laptopnya itu harus Mac ataupun iOS ya. Nah, di sini mau laptop apapun sekarang sudah bisa membuat aplikasi iOS. Nah, untuk Android juga di sini kita nggak butuh spesifikasi tinggi lagi laptopnya. Nah, di sini untuk spesifikasi yang rendah pun bisa menggunakan atau bisa membuat sebuah bahasa atau aplikasi Android seperti itu. Oke. Lalu yang ketiga di sini adalah dokumentasinya yang lengkap. Jadi nanti kalau misalkan kita mau mengunjungi websitenya Flutter, di dokumentasinya itu sudah lengkap ya, dimulai dari apa saja sih yang kita bisa gunakan, elemen-elemen apa yang bisa kita gunakan dan kita masukkan, nah, itu sudah lengkap di uh, website resminya Flutter ini. Oke, jadi yang keempat ini dia sedang sangat populer ya. Jadi bisa kita lihat sendiri di sini untuk yang Flutter yang warnanya merah itu bisa melebihi yang lain-lainnya. Nah, jadi kenapa kita pakai Flutter? Ya tentunya yang lagi sedang populer juga, fitur-fiturnya bagus juga dan insya Allah nanti ke depannya bisa mudah juga untuk masuk ke Play Store dan lain-lainnya seperti itu. Kalau misalkan menggunakan aplikasi bawaan dari si Google seperti itu ya. Oke. Nah, di sini siapa aja sih yang menggunakan Flutter? Oke, yang menggunakan Flutter yang pertama adalah aplikasi yang sudah tidak asing di kita. Nah, pada saat kita buka di smartphone kita, kita pasti melihat aplikasi ini, yaitu aplikasi Google Apps ya. Jadi di Google Apps ini, kalau kita buka Google Chrome, buka Google Plus, buka Gmail, dan lain-lainnya, dan dia merupakan sebuah aplikasi yang didevelop langsung oleh Flutter seperti itu ya. Jadi semua aplikasi Google Ads itu dibuat oleh framework Flutter seperti itu. Lalu yang kedua adalah, nah ini website
atau suatu aplikasi yang sudah nggak asing di kita juga, sebuah marketplace besar, marketplace yang sudah internasional tentunya ya, yaitu adalah Alibaba.com. Lalu yang ketiga ini sudah nggak asing di kita, mungkin sering kita lihat tiap hari kalau misalkan kita berada di hiruk-pikuk ibu kota. Nah, di sini adalah Grab. Nah, jadi aplikasi Grab ini dibuat dari framework mobile Flutter seperti itu ya. Oke. Nah, lalu bagaimana sih cara menjalankan si Flutter ini? Oke, cara menjalankan Flutter ini sebenarnya ada banyak cara ya. Nah, cuman yang Anda kasih tahu di sini ada dua cara. Yang pertama itu menggunakan website atau nanti kita akan online. Nah, untuk yang online itu kita dapat menggunakan yang namanya floatlab.io atau .io. Jadi di sini setelah kalian melakukan registrasi, nah di sini kita dapat mengetik-ketik. Anda coba buka. Di sini kebetulan Anda sudah login. Jadi kalau misalkan kita mau ngoding seperti ini, Anda masuk terlebih dahulu. Maka tampilannya seperti ini, mirip tampilan Visual Studio Code ya. Bentuknya seperti ini dan kita nanti dapat mengcodingnya di sini. Dan nanti untuk hasilnya pun nanti ada emulator langsung di dalam website ini. Jadi ketika kita klik ini, nanti bakal muncul HP di sini. Jadi kita bisa mendevelop langsung di Floatlab ini. Jadi di sini sangat cocok sekali kalau laptopnya itu spesifikasinya rendah. Jadi kalau misalnya nggak mau install juga koneksi internetnya buruk, nah Floatlab ini merupakan solusi yang bagus untuk mendevelop suatu aplikasi ya, seperti itu ya. Nah, lalu yang kedua, kita menggunakan sebuah text editor yaitu Visual Studio Code. Nah, jadi nanti kita akan mengcodingnya di Visual Studio Code seperti biasa kita mengoding Node.js kemarin. Nah, nanti di Visual Studio Code juga di situ harus ada beberapa yang diinstal lagi. Nah, kalau misalkan mau mengetahui apa aja sih yang diinstal supaya bisa menjalankan Flutter, nah di sini kita dapat mengunjungi Google. Di sini kita bisa cari tahu cara install Flutter di VS Code seperti ini. Nah, ini udah bisa. Nah, kita pilihnya yang ini saja, yang medium ya. Karena ini sudah ada jajal juga, jadi cara ini sudah ampuh ya, berhasil. Jadi kita bisa melihatnya di sini. Disesuaikan ya, untuk menginstal aplikasi Flutter ini disesuaikan step by step dari artikel ini. Kalau misalkan sesuai, insya Allah itu sama. Dan insya Allah nanti bisa menjalankan aplikasi Flutter ya. Seperti ini. Ini yang Anda share ini artikel atau cara yang low budget juga. Jadi kalau misalkan laptopnya juga masih spesifikasinya masih kurang bagus, nah ini bisa pakai yang ini ya. Nah, kalau spesifik bagus gimana? Nah, kalau spesifik bagus itu bisa menggunakan Android Studio dan lain-lainnya atau beda beda kelas lah seperti itu ya. Nah, tapi kalau yang ini ibaratnya bisa dibuat beberapa aplikasi juga seperti ini. Nah, ini disambunginnya kalau di sini contohnya dia menggunakan handphone. Jadi nanti bisa menggunakan handphone untuk melanning dari Visual Studio Code ataupun bisa menggunakan emulator. Nah, tapi kalau di Android Studio kita dapat menggunakan emulator bawaan dari Android Studio. Nah, itu lebih canggih lagi. Makanya kita di sini yang low budget saja. Versi yang low budget supaya nanti semuanya bisa mengikuti semua seperti ya. Oke, jadi nanti ke depannya Anda lebih memakai cara yang ini yang menggunakan Visual Studio Code supaya lebih enak untuk membuat codingnya seperti itu ya dibandingkan dengan cara yang ini. Nah, untuk yang cara ini juga Anda rekomendasikan juga. Jadi kalau misalkan nggak mau pakai cara ini, ya silakan menggunakan pakai cara Floatlab ya. Ini sama aja. Sudah Anda jajal. Jadi kalau misalkan jangan takut untuk mencoba seperti itu ya. Jadi dicoba dulu, dites dulu apakah berhasil atau enggak. Silakan tulis di kolom komentar ya. Oke,
Untuk pertemuan kali ini, Ana tutup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.